pagi. Pagi luar biasa. Oke, halo sobat semanggi, ketemu lagi di podcast bedah buku. Nah, untuk kali ini buku yang akan kita bedah adalah buku Sakti, Mempengaruhi dan Menaklukkan Orang Lain, karya dari Rivian Chandra Kusuma, SPSI. Nah, sebelum kita membedah buku ini, kita akan berkenalan terlebih dahulu. Yang pertama, saya Zia dari divisi FAT, kemudian ada Diana dari bagian tech. Saya Eko dari Sales. Saya Pak Nur dari Support Logistik. buku ini, buku Sakti, Mempengaruhi dan Menaklukkan Orang Lain. Kita akan membedah di bab 2, yaitu menjadi pribadi positif dan menarik. Nah, aku sebelumnya mau tanya nih ke teman-teman, kenapa sih kita harus menjadi pribadi yang positif dan menarik? Terima kasih Mbak Cia waktunya. Yes. Di sini sifatnya kita sharing ya. Oke. Mungkin tukar pikiran dan ada manfaat apa bisa dipetik dan kalau bisa diterapkan di Kehidupan sehari-hari. sehari-hari. Betul. Secara sederhananya kodrat manusia itu kan secara normal ya, kita hidup itu memerlukan orang lain. Ya, Kita hidup sosial ya Pak ya. Hidup sosial itu tadi. Jadi take and give atau saling membutuhkan itu yang bicara orang normal. Kalau bicara orang normal ya berarti ya individu itu yang biasanya tidak disukai orang Iya, atau betul. kebalikannya tadi. Ya sama kayak Pak Eko, karena kita harus kalau dalam kehidupan sehari-hari kan ada berbicara dengan orang, bersikap baik sama orang, agar kitanya juga kalau butuh sesuatu mereka juga akan take and give, Iya, membantu. betul. Kita memberi dan diberi. Iya. Itu sih. Jadi memang penting banget. Ada sebuah kutipan, jika kamu diminta untuk memilih roti yang enak dan roti yang busuk, tentunya kita akan memilih roti yang baik. Sepertilah itu manusia normalnya, meski mereka pasti menginginkan yang terbaik untuk dirinya sendiri. Tips 9 cara menjadi pribadi yang positif. Di sini kita akan mengupas beberapa caranya ya, nggak ke 9-9-nya. Jadi yang pertama ada positive affirmation. Jadi di sini positive affirmation adalah keahlian dalam berbicara kepada diri sendiri secara positif. Positive affirmation adalah cara yang paling efektif untuk mengontrol dialog batin. Nah, beberapa contoh dari positive affirmation ini adalah saya bisa melakukan itu, saya pasti bisa tampil bagus. Nah, mungkin di sini kita sudah sering ya di MKO ini melakukan afirmasi positif. Kalau Mbak Tiara nih biasanya apa Mbak afirmasi positifnya? Saya bisa melakukannya, itu paling sering. Apa aja pasti diafirmasi dulu, pasti bisa. Oke, betul. Karena mungkin teman-teman juga udah sering mendengar yang namanya hukum ketertarikan ya. Betul. Ya, jadi setiap apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan itu pasti akan menarik hal-hal di sekitar kita. Jadi kita harus hati-hati mungkin dalam ucapan, dalam tindakan. Nah, kita harus melakukan hal-hal yang positif itu Betul. tadi. Siap. Kalau Pak D nih biasanya apa Pak D? Apa afirmasi positifnya? Positif sih, dulu kan contohnya saya dulu tuh kan nggak bisa apa-apa, maksudnya kok pengen saya kok pengen sekali nyopir ya, jadi pelan-pelan apa iso, Iya. tapi akhirnya saya mencoba memang harus bisa, Mas. Mm-mm. Tapi kok dikit demi dikit akhirnya dari teman tadi mengikuti gimana caranya, tapi akhirnya ya bisa juga kan, sampai keinginan harus saya bisa. Nah itulah afirmasi menarik untuk saya itu. Selanjutnya saya bisa menyetir dari dorongan teman Iya. itu terus niat mau ada niat, nah, itu bisa, akhirnya bisa. Untuk poin selanjutnya di sini ada positive visualization, yaitu kemampuan untuk memvisualisasikan dan melihat tujuan di masa yang akan datang. Jadi di sini buatlah sebuah gambar yang menarik tentang masa depan. Di sini juga kita juga ini ya, mungkin Pak Nur dan Pak Eko udah beberapa tahun di MKO ya. Jadi setiap akhir tahun ya Pak ya, biasanya kita membuat pohon impian
resolusi. Oh iya, resolusi. Dan Resolusi. kita gantung di pohon impian ya Pak namanya kalau di MKO. Jadi di situ kita membuat keinginan kita untuk di tahun depannya. Kita pengen misalnya beli apa, pengen kemana, pokoknya tujuan-tujuan kita di tahun depan, harapan kita di tahun depan kita tulis di situ. Nah di sini aku mau tanya ke mungkin Mbak Tiara juga pernah melakukan itu. Kalau untuk menulis belum pernah sih. Belum pernah ya. Kayaknya. Karena Mbak Tiara juga mungkin Masih baru di sini, belum. mungkin habis ini kita Ya. membuat pohon impian. Nih di sini aku mau tanya ke Pak Eko dulu deh. Ya. Jadi tahun lalu ya berarti Iya. sudah menulis pohon impian. Ada nggak Pak yang Ya. udah terwujud di pohon impiannya? Di Atau mungkin lalu-lalu deh? pertanyaannya sederhana tapi mengena banget. Iya. Kebetulan pohon impian itu kan kita buat bareng-bareng pada waktu itu di awal tahun Iya. 2023. Sekarang di penghujung tahun 2023 di Desember. Kalau bisa flashback apa yang sudah tercapai, alhamdulillah. Dalam arti dulu nulis ada 3 itu permintaan. Intinya mengafirmasi visual, penuliskan itu jangan dibuat mainan gitu. Kalau kita yakin kita mau usaha dengan dilandasi dengan doa pasti terjadi. Hati-hati yang mau ucapan, betul Mbak Dia tadi tindakan ucapan sama pikiran hati-hati. Karena itu merupakan itu tadi kalau yang di atas menghendaki terjadilah. Iya. Benar Pak Dia, itu bentuk dari visualisasi positif visualisasi bentuk tulisan atau gambar. Oke, kalau dari Pak Nur, dari pohon impian udah ada yang terwujud Pak Nur? Kalau pohon impian yang kemarin itu kayaknya belum ada. Soalnya ya kita buat itu pokoknya harus tahun ini harus bisa ini. Contohnya renovasi rumah, terus pengeluaran diperkecil. Iya. Tapi tidak terbayangkan akhirnya berubah. Nah, tapi kita kan tidak Iya, bisa. betul. Kita kan ada berencana, tapi Tuhan yang menentukan. Nanti Iya. kan kita sudah mau pingin renovasi tapi terkendala hal yang lainnya. Jadi bisa mungkin cita-cita lagi ini bisa tahun depan bisa berubah lagi. Kayaknya berubah lagi. Kayaknya tidak mungkin nanti ini terus berencana untuk renovasi tapi kembali pada kita ternyata tidak terbayangkan apa yang angan-angan kemarin itu. Insya Allah ini untuk dimulai lagi. Tahun depan ya. Tahun depan sudah ini. tercapai. Amin. Amin. Karena saya pernah dengar, jadi ada jawaban dari doa yaitu tidak. Jadi maksudnya tidak itu memang itu mungkin menghambat ya atau Iya. menghalangi ya sesuatu yang Iya. kan konotasinya negatif. Jadi Tidak, nggak bisa, iya. hindari. Ya kita yang nggak luput dari kata-kata seperti itu kan bisa mungkin dihindari. Dari impian-impiannya Pak Nur yang mungkin belum tercapai di tahun Bukan ini, gagal, tapi tapi memang belum dikasihnya tahun ini, mungkin di tahun depan. Kita yang penting niat dan doa. Iya. Jadi niat serta doa. Kayak sama kayak teman saya Pak De Dor, kita sudah merencanakan bulan Maret kalau nggak salah itu akad nikah tidur mundur Pak De, itu terjadi akhirnya. Cuma bukannya gagal Pak De di tahun Iya, tapi betul. mundur. Saya kemarin Iya. harusnya bisa tapi ada kendala lagi. Iya. Ada coba lagi Iya. jadi terpaksa deh. Misalnya itu terjadi dikasih Pak De, takutnya ada apa-apa. Iya, Ya, waktu betul. itu. Nah, seperti itu. Itu ceritanya kayak saya ya Pak Eko. Jadi saya juga masih sedikit cerita terkait dream saya di tahun 2023 ini ya, yang saya tulis awal tahun. Ada yang pertama itu saya pengen beli HP. Terus kemudian saya pengen berat badan ya, tentunya. Dan yang terakhir itu menikah. Nah, dari ketiga ini yang terwujud adalah alhamdulillah saya menikah tahun ini. Alhamdulillah. Dan di dream saya itu tertulis di bulan 5 Pak Eko kayaknya. Di bulan 5. Oh iya. Nah, itu ternyata mundur di bulan November. Nah, seperti yang dikatakan Pak Eko tadi bahwa belum waktunya mungkin ya. Jadi dibanding dulu sampai November. Yang ya Tuhan atau Allah itu yang pasti maha tahu. Iya, dan pasti memberikan yang terbaik. Iya. Kalau dari Mbak Tiara mungkin tadi belum pernah nih ya Mbak ya Enggak sih. membuat Belum pernah sih kalau Belum sampai menulis gitu enggak. belum pernah ya. Perencanaannya apa gitu? Pernah nggak mungkin berencana
pernah memikirkan Menikah. mungkin punya dream apa terus bisa Pernah sih, dan tahun ini terwujud. Saya keluar dari Jakarta, itu sih salah satunya. Itu terlaksana dan saya masuk MKO. Alhamdulillah. Oke, ini ceritanya sangat menarik semua ya. Selanjutnya cara menjadi pribadi yang positif. Yang terakhir ada positive pressure. Jadi di sini disebutkan tidak semua tekanan itu dapat membuat orang menjadi stres. Jika kamu memberikan tekanan yang positif pada diri kamu, diri sendiri tentu akan semakin tergerak juga ke arah yang positif. Salah satu contohnya adalah tekanan positif yang bisa dimasukkan ke dalam diri kamu adalah target-target positif, misalnya target kerja. Orang dinamis, orang yang berjiwa petarung ya, orang kalau hidupnya ya lurus-lurus saja ya rasanya kurang ada tantangan ya. Tadi ini bisa dikorelasikan dengan dunia sales. Kebetulan saya di sales, jadi kalau prinsip kami di dunia sales itu bukan mengandalkan secara salary ya, kita mengandalkan gaji tadi. Ya kalau mau ada pendapatan yang larinya ya komisi. Hubungannya apa? Ya jualan seperti itu tadi. Ada tekanan, ada angka-angka, itu membuat kita lebih kreatif lagi, lebih semangat lagi, hidup lebih bermakna lah. Kalau kita ada istilahnya hambatan-hambatan, ada kita jadikan sebagai challenge, sebagai tantangan. Positive pressure kan berarti kayak tekanan tapi berdampak positif. Iya betul. Pasti ada. Ya sama kayak Pak Eko hubungan dengan pekerjaan, tapi kalau dilakukan juga sebenarnya ada hal positif yang dapat diambil gitu. Kalau sudah dilakukan dengan baik. Betul. Walaupun agak berat karena pressure itu tadi. Iya. Di keseharian kita hidup lurus-lurus saja. Kita nawari kalkulasi, itu tambah semangat kita. Iya betul. Bulan depan mau mengambil sepeda motor Iya. untuk kakinya bekerja juga. Semangat. Tapi kalau ada itu nggak tantangan kurang. Iya betul. Karena kita akan Itu salah satu contoh. Iya. Setiap orang beda-beda. Iya betul Pak. Sekian ya bedah buku kita hari ini, yaitu buku Sakti Mempengaruhi dan Menaklukkan Orang Lain. Ini cukup menarik, mungkin kita akan bahas di next sesi. Saya ucapkan terima kasih untuk Pak Eko, Pak Nur, dan Mbak Tiara untuk menjadi narasumber hari ini. Kita bertemu di video selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa.